Oke, kali ini kita akan telusuri sebuah jejak pemikiran yang penting untuk dipahami. Perlu diingat ya, Zionisme itu gerakan yang luas, banyak alirannya. Tapi dalam pembahasan ini, kita akan fokus spesifik pada pemikiran dari faksi garis kerasnya, supaya kita bisa mengerti gimana retorika ekstrim yang kita dengar sekarang ini bisa terbentuk. Kita mulai langsung ya dengan sesuatu yang sangat baru dan terus terang mengejutkan. Ini bukan kutipan dari masa lalu, tapi dari seorang menteri yang masih menjabat di tahun 2024. Dia menyerukan pemusnahan total sambil mengutip sebuah teks kuno. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa ya pernyataan se-ekstrim ini keluar dari mulut pejabat tinggi dan seolah jadi hal yang biasa? Apa ini sesuatu yang baru muncul sekarang, atau jangan-jangan ada akarnya yang jauh lebih dalam? Untuk menjawab itu, kita nggak bisa cuma melihat hari ini. Kita perlu mundur jauh ke belakang, menelusuri akarnya langsung dari para pendiri gerakan Zionisme itu sendiri. Yuk kita mulai. Bagian pertama, awal mula, visi para pendiri. Jauh sebelum negara Israel ada, Theodor Herzl, yang sering disebut Bapak Zionisme politik modern, ternyata sudah menulis soal ide buat memindahkan populasi lokal. Yang menarik dari kutipan di tahun 1895 ini adalah strateginya, pakai tekanan ekonomi. Jadi idenya, orang didorong pergi secara halus, bukan terang-terangan diusir. 30 tahun kemudian, suasananya udah beda. Nadanya makin tegas. Vladimir Jabotinsky, seorang tokoh Zionis yang sangat berpengaruh, secara blak-blakan bilang kalau Zionisme itu ya petualangan kolonisasi, dan kuncinya adalah kekuatan militer. Menurut dia, bisa menembak itu sayangnya lebih penting daripada bisa berbahasa Ibrani. Sekarang, kita lihat David Ben-Gurion yang nantinya jadi Perdana Menteri pertama Israel. Di tahun 1937, idenya udah nggak pakai basa-basi lagi. Bukan lagi memindahkan secara halus, tapi lugas, mengusir dan mengambil tempat mereka. Ini pergeseran narasi yang sangat besar. Dan visi ini kayaknya mencapai puncaknya di catatan harian Joseph Weitz, pejabat penting urusan pengadaan tanah saat itu. Di tahun 1940, dia nulis tentang sebuah solusi yang absolut, tanah yang 100% kosong dari orang Arab. Bukan cuma sebagian, tapi total. Nggak boleh ada satu desa atau suku pun yang tersisa. Jadi, dari omongan para pendiri ini, kita bisa lihat ada satu konsep inti yang mereka sebut sebagai transfer populasi. Sebuah gagasan untuk memindahkan penduduk Arab demi menciptakan mayoritas demografis Yahudi. Caranya bervariasi, dari tekanan halus sampai pengusiran paksa. Oke, babak berikutnya, kelahiran negara dan pengusiran di tahun 1948, saat dimana ide-ide tadi berubah jadi aksi nyata. Terus, gimana cara transfer populasi itu dieksekusi di lapangan? Nah, Yigal Allon, seorang komandan militer waktu itu, cerita soal strategi yang spesifik. Ternyata, nggak cuma pakai senjata, tapi juga perang psikologis. Mereka pakai strategi berbisik, nyebarin rumor soal kekuatan militer besar yang bakal datang buat membersihkan desa-desa. Tujuannya satu, bikin panik supaya orang-orang pergi sendiri. Setelah ratusan ribu warga Palestina jadi pengungsi, kebijakannya jadi jelas banget. Di tahun yang sama, 1948, Ben-Gurion yang udah jadi Perdana Menteri menegaskan, pengungsian ini harus permanen. Pintu pulang bagi para pengungsi harus ditutup rapat-rapat. Dan slide ini benar-benar nunjukin hasilnya. 20 tahun kemudian, Jenderal Moshe Dayan mengakui adanya sebuah penghapusan total. Bukan cuma orang yang pergi, tapi juga nama-nama desa, sejarahnya, jejak keberadaan mereka di peta dan di buku. Ini adalah pengakuan soal penghapusan fisik sekaligus penghapusan dari ingatan. Lanjut ya, kita masuk ke era perang dan pendudukan. Garis waktu ini ngasih kita gambaran cepat gimana ideologi pemukiman dan pengusiran ini terus mengeras seiring dengan konflik-konflik besar yang terjadi. Mulai dari krisis Suez, Perang 6 Hari, sampai era perluasan pemukiman. Jauh sebelum pendudukan 1967, Moshe Dayan udah ngomongin ini. Dalam pidatonya di tahun 1956, dia secara terang-terangan ngiket identitas sebagai pemukim dengan kekuatan militer. Jadi pesannya jelas, membangun dan mempersenjatai diri itu dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, selain pendudukan fisik, ada juga penolakan secara politis. Perdana Menteri Golda Meir di tahun 1969 mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal ini. Dengan bilang tidak ada yang namanya orang Palestina, itu artinya klaim mereka atas tanah tersebut secara otomatis dianggap tidak sah. Dan mendekati akhir abad ke-20, Ariel Sharon yang juga nantinya jadi Perdana Menteri, seolah merangkum semua yang udah kita lihat dari awal.
Dia bilang 3 pilar utama, Zionisme, kolonisasi, dan negara Yahudi, itu tidak mungkin ada tanpa 2 hal, penggusuran orang Arab dan perampasan tanah mereka. Jelas dan tanpa tereng aling-aling. Oke, bagian terakhir. Kita lihat gimana gema sejarah ini terdengar sangat keras di masa kini. Lihat deh perbandingan ini. Luar biasa. Di kiri pernyataan Ben Gurion dari tahun 1937. Di kanan pernyataan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional saat ini dari tahun 2024. Beda hampir 90 tahun, tapi gema idenya kok mirip banget ya. Intinya sama, kuasai tanah dan dorong populasinya untuk pindah. Di tengah konflik yang kita lihat sekarang, retorika dehumanisasi ini jadi sangat belak-belakan. Menteri Pertahanan Yoav Galan pakai istilah binatang manusia sebagai justifikasi untuk memutus total semua kebutuhan dasar, listrik, makanan, air, dan gas bagi jutaan warga sipil. Ekstremitas retorika ini bahkan sampai ke level ancaman nuklir. Seorang menteri kabinet secara terbuka bilang kalau menggunakan senjata atom di Gaza itu adalah salah satu kemungkinan. Ini nunjukin sejauh mana batas-batas wacana yang dianggap wajar itu udah bergeser. Dan kita tutup rangkaian ini dengan kutipan dari seorang anggota parlemen. Ini bukan cuma soal kebanggaan atas kehancuran, tapi juga sebuah ambisi untuk menciptakan trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kita sudah lihat ya sebuah jejak panjang dari sebuah ideologi, dari wacana para pendiri sampai jadi kebijakan dan retorika para pemimpin hari ini. Ada sebuah benang merah yang konsisten selama lebih dari 1 abad. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, setelah melihat semua ini, kira-kira kemana arah selanjutnya?